Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan semuanya selalu mendapat barokah dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua datang ke masjid ini untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan tafaqquh fiddin sampai datang syuruk, kemudian kita mengerjakan sholat 2 rakaat atau yang biasa dikenal dengan sholat syuruk. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua. Mudah-mudahan yang kita lakukan Bapak Ibu pada pagi hari ini menjadi sumber rahmat, barokah, ridha dan ampunan Allah Ta'ala buat kita semua. Dan kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh yang kita lakukan pagi hari ini. Mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Pada pagi hari ini Bapak Ibu kita akan membahas tentang tempat tinggalnya roh setelah meninggal dunia sampai hari kiamat. Kalau datang hari kiamat, yang namanya roh itu kan jelas, kalau tidak neraka maka pasti di dalam surga. Nah ini sekarang setelah meninggal dunia itu di mana? Ini yang para ulama itu berbeda pendapat. Sangat banyak pendapat mereka. Ada yang mengatakan bahwa arwahul mu'minin, rohnya kaum mukminin bifina'il jannati ala babiha. Itu artinya apa itu? Bifina'il jannah, di halaman surga, tepat di pintunya surga. Ada yang mengatakan bahwa rohnya orang-orang beriman itu berada di afniyati kuburihim, halaman kuburan mereka. Banyak sekali pendapat para ulama, tetapi di sini kita akan membahas langsung yang rojih saja. Bapak Ibu saya bacakan. Jadi judulnya itu Tafawutu Manazilil Arwahi fil Barzakh. Tafawut itu perbedaan, Manazilil Arwah tingkatan atau tempat roh, fil Barzakh di alam barzakh. Jadi tidak sama ya, sebagaimana perbuatan manusia kebaikannya pun berbeda-beda, keburukannya juga berbeda-beda. Maka tempat mereka di alam barzakh juga berbeda-beda. Faminha arwahun fi a'la illiyin. Ada roh itu yang tempatnya, Masya Allah, ini ditunggu-tunggu Pak Parta, matur nuwun, jazakallah khairan. Bismillah. Ini yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kita bahas pendapat yang rojih Bapak Ibu.
Jadi pendapat yang rajih ini tentang tempat tinggal roh setelah apa tadi? Setelah meninggal nggih. Roh itu meninggal mboten? Hah? Roh itu mati atau hidup? Roh itu hidup, abadi berarti. Halo? Jadi yang namanya roh itu Bapak Ibu diciptakan untuk abadi. Roh itu tidak mati. Ya. Dikatakan roh itu mati, matinya roh itu adalah berpisahnya roh dengan jasad, itulah yang namanya matinya roh. Jadi roh itu diciptakan untuk abadi, gak pernah mati dia. Cuma matinya itu tadi saya katakan, roh dikatakan mati ketika berpisah dengan jasad, itu baru namanya mati. Ya, dan roh itu terbagi menjadi 3 kan? Roh itu dalam bahasa Arabnya ada kata ar-ruh yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh. Ya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Nah, istilah lain daripada roh ini adalah an-nafas. Adalah an-nafas. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, perbedaan roh dengan an-nafas Bapak Ibu, nafas ini sama dengan roh ya. Cuma bedanya nafas itu dikatakan an-nafas ketika dia masih gabung dengan jasad. Makanya ada 3, ada an-nafsul mutmainnah, ada an-nafsul lawwamah, ada an-nafsul ammarah. Ketika roh ini sudah berpisah dengan jasad maka dia disebut roh. Ketika masih kumpul dengan jasad namanya an-nafas. Dan an-nafas tadi ada 3. Yang pertama apa? An-nafsul mutmainnah yang disebutkan dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan nafsun kita ini adalah nafsun mutmainnah. Ada an-nafsul lawwamah. Ada yang tahu Bapak Ibu apa itu an-nafsul lawwamah? An-nafsul lawwamah itu dari kata lama yalumu, artinya suka mencela. Suka mencela. Allah bersumpah dengan an-nafsul lawwamah ini dalam surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Disebut al-lawwamah ini karena suka ngomel. Ngomelin siapa? Ngomelin yang punya jasad. Koniki sholatnya telat terus. Nah sholat kono gitu Pak. Itu an-nafsu al-lawwamah. Jadi dia agak naik dikit tingkatannya. Ketika orangnya itu suka berbuat maksiat, mencela dia, kamu kok begini gitu kan. Itu an-nafsu al-lawwamah. Sementara an-nafsu yang paling rusak adalah an-nafsul ammarah. Ammarah itu dari kata amaro ya'muru, pakai sighah mubalaghah, jadi sangat memerintahkan keburukan. Makanya Nabi Yusuf berkata bagaimana? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa man rahima rabbi. Wa ma ubarri'u nafsi, padahal Nabi Yusuf ya, apalagi bagaimana dengan kita gitu. Nabi Yusuf itu mengatakan wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak mensucikan diriku, aku tidak mengatakan jiwaku bersih. Kenapa? Innan nafsa, karena nafsu ini la ammaratun bisu, sangat memerintahkan kepada keburukan, illa man rahima rabbi, kecuali yang dirahmati Rabbku. Begitu Bapak Ibu. Jadi ada yang pertama tadi yang paling rendah adalah an-nafsul ammarah, yang kedua an-nafsul lawwamah, yang ketiga an-nafsul mutmainnah. Nah, kenapa nafsun kok bisa terbagi menjadi 3? Itu kembali kepada kolbun kita.
Qalbun itu kan ada yang qalbun salim, ya. Itu nanti nafsunya berarti menjadi nafsun mutmainnah. Ada yang qalbun mayyit. Qalbun mayyit itu menjadi an-nafsul ammarah bisu'. Nah, kalau diobati hidup dikit, ya dikasih kajian, ada ilmu, ada iman, naik dia agak hidup menjadi qalbun marid, sakit. Nah, ini tergantung sakitnya, ada yang parah, ada yang sedikit. Makanya al-lawamah tadi dorongan untuk mencela tergantung kepada imannya, Pak. Semakin kuat, semakin banyak celaannya, nanti lama-lama dia naik tingkatan menjadi an-nafsul mutmainnah. Ibnul Qayyim rahimahullah ketika berbicara tentang yang namanya qalbun, ya, ada qalbun salim, ada qalbun apa? Mayyit, ada qalbun marid, ya. Yang didatangi setan itu cuma qalbun marid. Kalau qalbun yang salim, ini kata Ibnul Qayyim ibarat rumah megah, banyak harta, tetapi penjagaannya ketat. Di mana-mana ada satpam atau polisi yang bawa senjata, Pak. Di mana-mana ada CCTV. Maling yang mikir 1000 kali mau nyolong. Gitu. Sementara kalau qalbun mayit, hati yang mati, itu ibarat rumah reot, ya. Panjenengan tahu rumah reot? Tahu nggih? Nah, rumah reot itu rumah bobrok, Pak. Maling itu mana ada maling datang ke rumah reot? Tidak ada, ya. Jadi kalau qalbun sudah mayit, ngapain setan itu datang ke sana? Percuma, wong sudah mati kok. Nah, yang didatangi setan itu qalbun marid, sakit. Ada hartanya tapi penjagaannya enggak ketat. Harta di rumah itu ada, Pak. Tetapi nggak ada yang jaga. Rampok, maling kan seneng datang ke situ. Nah, itulah qalbun marid itu yang nanti tergantung kepada sakitnya. Kalau dia diobati dengan iman, dengan ilmu, terus thalabul ilmi, terus ngerti halal haram, ngerti tidak boleh, ngerti ini diperintahkan, ngerti ini hak, ngerti ini batil. Nah, dia semakin kuat, Pak, mencelanya kepada pelaku tubuh ini, pemilik tubuh ini, kamu kok begini sih, kamu kok begini sih. Nah, makanya dicela itu, dicelatu itu juga kadang-kadang ada bagusnya, Pak. Nggih. Jadi jangan dicelatu orang itu, jangan melihat buruknya aja. Buat introspeksi, oh mungkin karena aku begini ya, gitu. Gak ada yang nyelatu, gak maju-maju, Pak. Gitu. Makanya dia kemudian naik ke tingkatan an-nafsul mutmainnah. Ini perbedaan tentang ruh sama nafas. Nah, untuk tempat kembalinya ruh, Bapak Ibu, yang pertama itu adalah roh yang bertempat tinggal fi a'la illiyin. Panjenengan tahu apa itu illiyin? Tinggi. Ya, tapi illiyin itu selain tinggi apa? Panjenengan hafal surat Al-Mutaffifin mboten? Halo. Surat Al-Mutaffifin itu gimana? Wailun likulli humazatil lumazah. Nggih. Di surat apa itu? Dalam Al-Humazah. Kalau Al-Mutaffifin, wailun lil mutaffifin. Kan ada disebut di sana kan? Kalau orang yang buruk itu tempatnya di sijin. Sementara tempat amal, catatan amal orang yang baik itu namanya illiyin. Nah, ini dikatakan arwahun fi a'la illiyin. Ada roh yang tempatnya itu di illiyin yang paling tinggi. Wahiyya arwahul anbiya salawatullahi alaihim wasalamuhu.
ini adalah rohnya para nabi, Bapak Ibu. Ya, meskipun sama-sama nabi, tempat tinggalnya juga beda-beda. Tempat tinggalnya juga beda-beda. Meskipun sama-sama di iliyin paling tinggi, mereka juga berbeda-beda tingkatan, Bapak Ibu. Ya, kembali kepada para nabi, kan ada nabi ulul azmi, itu yang paling mulia kan. Di antara nabi ulul azmi itu yang paling mulia adalah nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dulu kita sudah membahas, Bapak Ibu, hadis tentang mimpinya nabi. Masih ingat nggih? Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa orang berbaring di atas kepalanya, kemudian kepalanya digenjet batu besar. Masih ingat? Nah, itu kan setelah dua orang itu sudah selesai dari perjalanannya, kan berkata, aku Jibril dan ini Mikail, kan begitu. Nah, kemudian orang dua ini memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat tempat di atas. Rupanya di sana itu ada mithlur robabatil baydha, ada istana seperti awan putih. Masih ingat? Halo? Sudah mulai pangling-pangling banyak ya. Nah, kemudian mereka berkata, inilah Muhammad rumahmu. Nabi Muhammad berkata, barakallahu fikuma, semoga Allah memberkati kalian berdua. Wis, kalau gitu biarkan aku masuk, kan gitu kan. Kata mereka berdua, loh sekarang kamu belum bisa, kamu masih hidup kok, gitu. Nanti kalau kamu sudah menggenapkan usiamu, sudah meninggal, pasti kamu masuk ke dalamnya. Jadi untuk tempat tinggal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang di surga itu, Bapak Ibu, adalah tempat tadi itu, istana putih, mithlur robabatil baydha, seperti awan putih yang terbang itu, masya Allah gitu. Itu berada di a'la illiyin, dan masing-masing Nabi juga berbeda-beda. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Bapak Ibu, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan meremehkan kebaikan sedikit pun, walau antalqa akhaka biwajhin taliq, meskipun kamu berjumpa saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Jadi kita itu nanti sangat butuh amal, Pak, pada 4 perkara. Ada yang tahu? Jadi sangat butuh tambahan amal. Pertama kali itu adalah di malam ketika kita pertama kali menginap di alam kubur. Itu sebodoh pengen balik itu kan, pengen balik, ya Allah rek kok kesusu mati, gurung ini, utangnya gurung lunas, baik utang yang berupa harta maupun utang yang berupa materi. Sama gitu, berupa apa? Berupa mungkin pernah nyelatu orang, pernah menghibah orang, gurung sepajalak sepuro, ujuk-ujuk mati, sewake utangi, pengen balik, gak mungkin balik, wong sudah meninggal dunia. Yang kedua, Bapak Ibu, orang menjadi sangat butuh tambahan amal. Makanya jenengan jangan pernah untuk menyia-nyiakan amal soleh. Meskipun ada ranting di jalan, meskipun ada kotoran di masjid, ada apapun itu kerjakan. Masih agono sing video, Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum ada video sudah punya video sendiri. Nggih. Jadi lakukan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ojo dididik selfie di apa kan, di share share malah nyeser nanti. Jadi yang kedua ini, Bapak Ibu, adalah kita sangat butuh amal soleh itu ketika timbangan ditegakkan. Ketika apa? Timbangan al-mizan itu ditegakkan itu, ya Allah, sangat butuh amal soleh kita itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, pernah melewati kuburan seorang muslim. Ini nggak ada kaitannya dengan adab kubur yang satu kencing satu namimah, enggak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, demi Allah, 2 rakaat sholat
yang kalian anggap remeh bagi orang yang mati ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya mumpung isi urip nang perbanyak amal soleh. Mati sudah terputus Pak, gelotok nyesal aja gitu. Yang ketiga, ketika pembagian catatan amal itu, ya Allah, orang itu pengen tambahan amal Pak, karena dalam proses hisab 50 itu kan ngambang kan gitu. Tapi kalau 5149 sudah jelas di mana tempatnya. Kalau kebaikannya 51, keburukannya 49, di mana tempatnya Pak? Di surga kan? Dalam surat Al-Qari'ah bagaimana? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. 51 dengan 49 berat mana? Iya. Bagaimana kalau malah amal itu 100%, Masya Allah. Tadi yang pertama apa Pak? Kita butuh amal itu dalam, halo, di mana? Hah? Dalam pada malam pertama di alam kubur. Yang kedua, ketika timbangan ditegakkan. Yang ketiga, dalam ketika catatan amal dibagi-bagi. Yang keempat apa? Yang keempat itu ketika terjadi perbedaan tingkatan di dalam surga. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi itu sudah membuat takdir berapa penghuni penduduk neraka, berapa penghuni penduduk surga. Tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Jadi benar kita masuk surga karena keutamaan Allah Ta'ala itu benar gitu loh. Sementara hadis lain yang menyatakan surga itu dimasuki dengan amal. Nah, amal ini nanti ini, amal yang kita lakukan ini Bapak Ibu, inilah yang nanti menentukan tempat kita itu di tingkatan keberapa dalam surga. Ibaratnya panjenengan tinggal di apartemen Pak. Apartemen yang tingkatan bawah dengan tingkatan atas itu sewanya sama tah? Atau harganya sama atau beda? Beda. Murah yang mana, mahal yang mana? Murah yang atas, berarti semakin ke bawah semakin mahal. Okay. Tapi kalau surga itu kebalikannya, semakin tinggi semakin mahal ya. Jadi amal soleh yang panjenengan lakukan, kan sama-sama sholat subuh berjamaah di masjid GSI misalnya. Ada yang sebelum subuh wis nang masjid di si Pak Parto, gitu kan? Ada yang adzan ke masjid sempat sholat 2 rakaat. Ada yang datang terlambat kayak saya misalnya. Tapi saya lah maklum sih jauh, jadi lah dekat sini melaku tok ya. Sik ngeteh dulu. Nah itu hitung-hitungannya beda Bapak Ibu. Dengan yang datang sebelum azan, sempat zikir, baca Quran, istighfar ya, munajat sebelum subuh, baca zikir-zikir apa, doa-doa, kemudian azan, kemudian sholat napa? Duha napa sholat malam? 2 rakaat fajar ya, terus zikir sampai qomat. Nah itu pahalanya beda. Pahalanya beda. Nah inilah yang nanti orang itu sangat menyesalkan, ya Allah rek lapo biyen amalku tidak saya tambah. Makanya dalam hadis itu Nabi SAW mengatakan laisa syai'un yatahassaru minhu ahlul jannah. Tidak ada sesuatu yang sangat disesalkan penduduk surga illa ala sa'atin madat lam yadhkurullaha ta'ala fiha, kecuali atas waktu-waktu Pak,
yang berlalu begitu saja, yang tidak mereka gunakan untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok Nabi menyebut zikir, enggak menyebut sholat, enggak menyebut puasa? Karena sholat kan butuh bondo, jenengan sodako butuh bondo, haji butuh bondo, ya kan? Sholat paling tidak kan perlu wudhu, Pak. Orang haid enggak bisa sholat, ya kan? Puasa sekarang jenengan pengen niat puasa, tapi bisa nututi ya ketika puasa sunnah belum makan apa-apa gitu. Misalnya wis kadung ngombe tak puasa enggak bisa. Untuk puasa sunnah loh. Untuk haji apalagi bondo, umroh bondo, ya kan, sodako juga bondo. Nek zikir, Pak, pakai bondo, jenengan enggak pakai bondo. Jenengan tidur bisa, jenengan berhadat besar maupun kecil istighfar bisa apa enggak? Makanya itulah yang paling disesalkan penduduk surga, Pak. Jadi mudah sekali dilakukan, pahalanya banyak, tetapi waktu berlalu kok tidak digunakan untuk zikir. Nah, dalil yang menjelaskan bahwa zikir itu pahalanya sangat besar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhir hadis paling terakhir dalam kitab Sahihul Bukhari, paling terakhir itu hadisnya, kalimatani khafifatani fil lisan, dua kalimat yang sangat ringan pada lisan, thaqilatani fil mizan, sangat berat pada timbangan al mizan, habibatani indar rahman, sangat dicintai ar-rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini enggak perlu wudu jenengan, Pak. Jenengan dalam kondisi jinabat enggak menjadi masalah. Pokoknya dimanapun ucapkan, yang penting jenengan jangan mengucapkannya di dalam WC gitu aja. Nah WC subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ya semestinya setan kan gitu nggih. Ini. Kemudian roh ada yang tempatnya itu fi hawasili toirin khudrin. Ada roh itu, Pak, tempatnya itu berada dalam tubuh burung hijau. Terbang di surga kesana kemari, memakan dari buah-buahan surga. Ini adalah roh sebagian syuhada, tidak semuanya. Loh, kenapa tidak semuanya, Ustadz? Karena ada di antara syuhada itu meskipun sama-sama mati syahid, Bapak Ibu, ada yang ditahan rohnya untuk masuk surga gara-gara hutang. Makanya hati-hati, Pak, dengan masalah hutang. Ya, hutang berupa harta maupun hutang berupa non materi. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man kanat indahu madlamatun li akhihi, barang siapa memiliki kezaliman kepada saudaranya, min irdin au malin, berupa kehormatan atau harta. Apa sih maksudnya hutang kehormatan? Jenengan ngerasani, jangan nyelatu orang, iya kan? Jenengan sekarang tuh gampang, Pak. Nyelatu itu kan nggak harus pakai mulut kan? Mungkin pakai tulisan di tele Facebook, tele TikTok. Orang melihat sepihak, wah itu kan berarti julek tok, ya kan? Gitu. Nah, itu hutang itu, Pak. Man kanat indahu madlamatun li akhihi, barang siapa memiliki kezaliman kepada saudaranya, min irdin, berupa apa? Kehormatan, au malin atau harta, falyatahallalhu minhul yaum, hendaknya segera minta kehalalan darinya sekarang, min qabli an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum datang hari yang tidak berguna uang dinar maupun dirham. Jadi jangan sampai jenengan meninggal itu meninggal hutang. Makanya setiap ada yang meninggal itu segera dicari, Pak. Apakah dulu pernah punya utang kepada siapapun gitu kan? Masalahnya ini berkaitan dengan siapa? Bukan dengan kitanya. Ini loh si mayit ini loh, kayak sama bus warga masih mati syahid. Nah, dalilnya itu
dalam Musnad Ahmad dari Muhammad bin Abdullah bin Jahsh, anna rajulan jaa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mali in qutiltu fi sabilillah, apa yang saya dapatkan kalau saya terbunuh fi sabilillah. Kata Nabi, al jannah. Apa al jannah? Surga. Falamma walla, ketika orang itu pergi, qala, dipanggil sama Nabi, hei illadain, kecuali hutang. Saroni bihi Jibrilu anifan, aku lo sik buru dibisiki Jibril. Jadi orang yang mati syahid itu, yang terbunuh karena berperang di jalan Allah Ta'ala, dia mendapatkan surga, kecuali mati ninggal utang. Kiki buru ki aku dibisiki Jibril. Begitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ada roh itu, ini yang ketiga ya, ada roh itu yang ditahan pada pintu surga, Pak. Ditahan pada pintu surga. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ra'aitu sahibakum mahbusan ala babil jannah. Kalau yang tadi khusus mati syahid, ini bukan mati syahid, Pak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku melihat sahib kalian, kerabat kalian tertahan pada pintu surga. Nah, ini juga masalah hutang. Jadi saya bacakan hadisnya secara sempurna dari Sa'ad ibnul Atwal, anna akhahu mata, bahwa saudara laki-lakinya meninggal, wa taraka salasami'ati dirham, dan dia meninggalkan 300 dirham. Wa taraka iyalan, dia juga meninggalkan anak-anak kecil. Qala, kata Sa'ad saudaranya, fa'aradtu an unfiqaha ala iyalihi, aku pingin 300 dirham tadi itu tak berikan kepada ponakan-ponakanku yang yatim itu. Anaknya siapa? Anaknya saudaranya yang meninggal itu, Bapak Ibu. Faqala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tapi kok Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, jadi berarti ini maknanya, Pak, harta mayit sebelum diwaris ya, sebelum diwaris itu jangan diwaris dulu untuk apa, penguburannya, biaya kafan segala macam ya, biaya apa, orang sing gali kubur. Orang gali kubur itu gratis sana atau bayar? Halo? Bayar. Nggih. Cuma itu sing bayar sinten? Saya mati kan nggak mungkin bayar. Tapi dari harta dia kan. Makanya Mus'ab bin Umair, tahu Mus'ab bin Umair, Bapak Ibu? Sahabat yang ketika masih kafir itu minyak wanginya Masya Allah kono jual di sini. Jadi dia di sini itu baunya tercium dari gang sebelah sana, Pak. Itu Mus'ab bin Umair. Tapi ketika masuk Islam jadi miskin. Ketika meninggal pada perang Uhud, ditutupi kakinya, kepalanya kelihatan, ditutupi kepalanya, kakinya kelihatan. Akhirnya kepalanya ditutupi, kakinya ditutupi sama rumput-rumput idkhir namanya, ya semacam serai atau alang-alang begitu. Lah kenapa? Karena memang kain kafan itu adalah dari si mayit, bukan dari orang lain, Pak. Makanya kalau bisa itu mumpung seurip siapno kafani dhisik, kan gitu. Nah, baru setelah selesai utang-utangnya, jangan diwaris dulu. Kalau semua kewajibannya sudah tertunaikan baru diwaris. Nah, ini sampai entek harta yang bayar utang ya, berarti sudah tidak ada, ya jangan diwaris, enggak punya kan gitu. Nah, jadi ketika hartanya tadi mau dibagikan kepada anak-anaknya yang yatim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna akhaka mahbusun bidainihi, saudaramu itu tertahan di pintu surga, sakno kayak somel budee gara-gara hutangnya. Fadhab, pergilah,
faqdi dainahu, silakan lunasi hutangnya. Kata Sa'ad bin Atwal, fadhahabtu, aku pun pergi, faqadaitu anhu, kemudian tak lunasi hutangnya. Tsumma ji'tu, kemudian aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad qadaitu anhu illa dinaraini, aku sudah melunasi semua hutangnya kecuali 2 dinar. Idda'athuma imra'atun, yang diaku oleh seorang wanita, walaysa laha bayyinah, tapi dia tidak punya bukti. Bukti. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? A'tiha fa innaha shadiqah. Berikan kepada wanita itu karena dia benar, dia jujur gitu loh. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang ngaku dia punya hutang dan nggak ada bukti, terus berikan. Kalau itu memang benar hutangnya si mayit, biar dia nyaman. Kalau dia bohong, ya wis, itu urusan dia. Yang penting kita bebas. Ini urusan akhirat, Pak, bukan masalah dunia ini gitu loh. Daripada nanti gak semua mlebu swarga gara-gara utang, pilih mana pian ayo. Ya, jadi ada roh itu, Pak, yang tertahan di pintu surga, ndak bisa masuk gara-gara hutang. Dan ini juga menjadi dalil bahwa orang mati, kalau dia orang baik dan ndak ada tanggungan apa-apa, langsung masuk surga. Loh, gimana masuk surga wong belum kiamat? Nah, kok pian sing ribut, wong surga Gusti Allah kok. Maksudnya begini ya, sudah masuk surga rohnya saja Bapak Ibu. Adapun jasadnya ya masih di bumi gitu loh. Ya, masih di bumi, tapi rohnya sudah di surga. Ya kayak tadi para syuhada yang kemudian diserupakan nyawanya dalam tubuh burung yang putih terbang ke sana kemari. Ya, bagi kita sih sangat susah, tapi bagi Allah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang sulit bagi Allah Ta'ala. Ya, kadang-kadang ya, kita itu mikirnya sesuai dengan yang ada di antara kita gitu. Ada yang bertanya, gimana ya caranya malaikat maut mencabut nyawa itu korban kapal Titanic itu? Masuk dicabutin gal situ. Jawabannya gimana? Jawabannya gampang aja. Kan ketika waktu itu yang bertanya itu berada di aula, Pak. Aula itu kan ya yang hadir itu ribuan ya. Lampunya banyak. Ini untuk mematikan lampunya itu ya apa caranya? Kan tinggal cedik mati kabeh kan, atau mungkin di remote tut mati semua. Itu pada ilmu manusia, dan ya ilmunya malah ikat, gak ada yang susah. Jadi jangan dianggap matikan lampu situ-situ cedik lakare zaman uplek biyen tanya bulu gal situ gitu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada roh itu yang man yakunu mahbusan fi qabrih, ada yang ditahan di dalam kuburannya Bapak Ibu. Ini gara-gara maksiat. Gara-gara maksiat. Seperti orang yang pernah, dia itu bernama Mid'am. Ya, bernama Mid'am. Setelah perang Khaybar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih budak ya sama seorang sahabat namanya Mid'am ini, Pak. Nah, setelah mereka keluar dari Khaybar itu, Mid'am ini tiba-tiba kan dia budaknya Nabi, dia menurunkan pelana kudanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam kondisi perang seperti itu, tiba-tiba ada panah nyasar, jebret, kena Mid'am, meninggal dunia. Para sahabat langsung mengatakan hani'an lahul jannah, wah enak ere oleh swarga kan gitu kan. Karena kondisinya perang, dia muslim, kena panah nyasar dari musuh, berarti kan mati syahid, Pak. Ya Pak enggak? Nah, cuma kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin baru dapat wahyu, beliau mengatakan kalla, sekali-kali tidak. Walladzi nafsi biyadih, demi Rob yang jiwaku dalam tangannya,
inna syamla mantel allati akhadhaha yauma Khaibar, yang dia colong ya pada hari perang Khaibar, minal maghanim, dari harta ghanimah, lam tusib al maqasim, yang belum dibagi, latasta'ilu alaihi naron, betul-betul akan menyalakan api atasnya. Mantel loh Pak, berapa harganya mantel? Kadang kita itu belani 500.000, belani 100.000, iya, barang haram. Ini cuma mantel, nggak pernah mikir dia dengan mantel itu akan membakar dia dalam kuburan. Jenengan juga seperti itu. Ini nambah waktunya sarapan. Nggih. Jadi jangan belan-belan, mending ngalah Pak, mending ngalah. Mending ngalah, wong kita urusannya adalah akhirat, bukan urusan dunia. Jangan menang nang donya, sementing dhewek menang nang akhirat, kan begitu. Ini jadi mau cerita lagi, enggak apa-apa tah? Ini saya ngetes terus, jenengan enggak pakai ngetes, enggak apa-apa tah? Nggih. Jadi saya katakan mending kita itu ngalah, enggak apa-apa. Hak kita diambil orang, pokoknya kita mati ojo nggowohi hake orang lain. Ada kisah Pak, ada seorang sahabat itu namanya Abu Dahdah, yang satunya itu namanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lupa saya namanya sahabat itu. Ya lupa namanya, Abu siapa begitu. Ya memang nggak usah disebutkan sih, tapi disebutkan dalam hadis, cuma saya lupa. Jadi sahabat yang saya lupa namanya ini itu bersengketa dengan anak yatim Pak. Jadi anak yatim itu punya rumah di bawah pohon kurma dia. Nah namanya kan kurma kan, jatuh kemerotok ya, dan rumah anak yatim itu nggak ada atapnya gitu loh. Jangan disamakan dengan rumah jenengan lah tingginya 5 meter ya, gendenge wae dibat lari ngono gak apa-apa. Ini nggak ada atapnya Pak, otomatis kurma itu langsung jatuh ke situ, dimakan anak yatim. Anak yatim menganggap ini kurma milik dia, ya Abu Lubabah namanya. Sementara Abu Lubabah ini kurmaku, nah kok dimakan anak yatim nih lo, gitu. Akhirnya keduanya datang kepada Nabi Muhammad SAW mencari keputusan yang benar Bapak Ibu, dan diputuskan Nabi kurma ini milik Abu Lubabah. Akhirnya si anak yatim menangis Pak. Itu memang bukan kurma dia, tapi Nabi SAW bilang berikan Abu Lubabah kepada anak yatim itu, gitu kan. Berikan kurma ini kepada anak yatim itu, dan bagimu ada kurma di surga. Cuman karena Abu Lubabah merasa ini kan manusiawi Pak, ini bukan suatu kewajiban, cuma Nabi menganjurkan ya, bagusnya kamu berikan. Tapi karena dia mikir dia juga punya keluarga, ini kurma ini satu-satunya adalah mata pencarian dia, cuma satu pohon tok gitu, dia tidak mau. Sementara ucapan ini terdengar oleh seorang sahabat namanya Abu Dahdah. Siapa namanya? Abu Dahdah. Ketika Abu Lubabah pergi dengan si anak yatim, dia bertanya, wahai Nabi, hal kurma kalau diberikan kepada anak yatim kemudian dia mendapatkan pohon kurma di surga, ini khusus Abu Lubabah atau untuk umum siapa saja? Kata Nabi, untuk umum. Kalau begitu ya nggih, kalau gitu wis Nabi wis anu gitu. Akhirnya Abu Dahdah ini punya kebun kurma besar Bapak Ibu, dan kurmanya itu kurma kualitas tinggi, premium, bukan Petramat. Jadi kurmanya itu kurma majdul ya, kurma majdul. Pernah dengar jenengan yang segini-gini dulu kurmanya panjangi, kurma majdul, kemudian dipegang begini tidak peliket Pak, dan sebelah sebelah tumpinya itu kuning, panjang-panjang itu. Kalau nggak salah itu sak kilo itu 100 rial atau 80 rial gitu dulu, nggak tahu zaman sekarang ya. Itu kurma majdul besar-besar.
Nah waktu itu dia kembali ke kebunnya, itu ada istrinya namanya Ummu Dahdah. Oh bukan, maaf, langsung dia datang ke Abu Lubabah. Bu, gelem apean urupan pohon kurma pean ambek kebunku gitu. Sentemen dah gitu kan bahasa saya. Loh iya, jadi kebunmu sing akeh sing kurma apik-apik iku kan urup ambek kurmaku. Iya, semen mau dah. Oh mau gitu. Nah akhirnya langsung ya wis, itu berarti pohon kurmamu itu punya saya, kebunku punya kamu. Iya oke, gitu kan. Nah langsung dia kembali ke kebunnya Pak. Di situ ada istrinya, ya mungkin lagi nyabut-nyabuti rumput atau apa begitu. Langsung hei Ummu Dahdah, nah segera keluar dari kebun ini. Kebun ini sudah bukan milikku lagi. Gitu bujune itu. Nah lah pokok nggak begitu. Ya wis langsung metu gitu aja Bapak Ibu gitu. Istrinya nurut wis pokoknya. Nah setelah itu langsung bilang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kebunnya itu sudah ditukar sama milik Abu Lubabah ya, pohon kurma tadi, dan pohon kurma ini sekarang dia berikan kepada si anak ya yatim. Masya Allah gitu itu Bapak Ibu. Nabi itu berkali-kali ngomong, apakah setelah Abu Dahdah meninggal dunia atau ketika masih hidup, beliau mengatakan kam min adqin dawahin li Abi Dahdah fil jannah. Itu artinya betapa banyak dompolan-dompolan, nggak tahu kurma itu dompolan. Nah kalau kita kan jambu kan sak dompol, anggur sak dompol gitu ya. Itu berapa banyak kurma berdompol-dompol di surga milik Abu Dahdah. Ya Allah, bayangkan Pak, ini ngalah mboten? Abu Dahdah ini ngalah mboten? Maksud saya itu, kita itu wis mending ngalah lawang nang donya wae lho. Kita dikalahkan orang, didolimi ndak apa-apa, pokoknya bukan kita yang melakukan, kita pasti yang menang di akhirat. Nah kembali kepada Mid'am tadi Pak, ndak pernah nyangka dia belan-belani nyolong mantel dari barang ghanimah. Mantel lho piro regane? Iya kan, nggak sampai 1 juta paling kalau zaman sekarang ya. Nah itu subhanallah, gara-gara mantel itu Pak, dia kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tastailu alaihi naron, sungguh akan menyalakan api padanya di dalam kuburannya. Nah ini roh ada yang tertahan dibakar dalam kuburan padahal dia mati syahid itu gitu. Kemudian ada orang itu Pak, yang dia itu ditahan di bumi, bukan di kuburannya. Di bumi ini maksudnya adalah karena roh itu ada roh yang ulwiyah, ada roh yang sufliyah. Ulwi itu kan kita ini kan sekarang tinggal di bawah, tapi mudah-mudahan insya Allah jadi makhluk langit yang di atas kan. Karena surga di atas, neraka di bawah. Nah ini ada roh ini yang memang dia itu tempatnya di bawah Pak, nggak mungkin bisa gabung dengan yang di atas. Makanya dia ditahan di dalam bumi yang paling bawah gitu. Nggih? Karena ya kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan almar'u ma'aman ahabba, orang itu dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Hah? Iya, jadi khalil ya. Jadi almar'u, ada hadis almar'u ma'a man ahabba, orang itu dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Ada hadis yang mengatakan almar'u ala dini khalili, orang tergantung kepada agama sahabat karibnya. Nah sekarang tergantung kepada siapa yang kita cintai Bapak Ibu. Kalau yang kita cintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau yang kita cintai adalah para sahabat Nabi, itu insya Allah kita akan dikumpulkan bersama dengan mereka. Tapi kalau yang kita cintai selain mereka, misalkan yang kita cintai orang kafir misalnya, akan dikumpulkan bersama mereka. Nah inilah yang dimaksudkan dengan sufliyah, roh yang tempatnya itu di bawah, nggak akan bisa kumpul dengan roh yang ada di atas. Makanya dalam surat At-Takwir, gimana awal At-Takwir itu Bapak Ibu? Idza syamsu kuwirat. Itu pada ayat ke-7 Allah berfirman, wa idzan nufusu zuwijat.
ketika nufus itu jamak kata nafas, roh, masing-masing roh itu pasangkan. Roh yang baik dikumpulkan dengan yang baik, roh yang buruk dikumpulkan dengan yang buruk. Nah ini naudzubillah rohnya buruk Pak, gitu. Kemudian ada roh itu yang tempatnya itu berada dalam tungku. Bapak Ibu panjenengan sudah tahu nggih hadis yang Nabi bermimpi itu kan, beliau kan melewati kerucut, bukan kerucut, tempat seperti kerucut, bawahnya lebar, atasnya sempit. Ketika ditengok, diintip, di dalamnya itu banyak laki-laki dan perempuan yang tidak berpakaian. Tiba-tiba ada api dari bawah, mereka langsung rengkel naik ke atas, kepanasan Pak, pengen keluar. Nah ini di alam kubur. Nabi bertanya siapa mereka, itu adalah para pezina laki-laki dan perempuan. Ada roh itu yang disiksa Pak dengan berenang di sungai darah gara-gara makan riba. Dan ada roh itu ya naudzubillah yang tadi saya katakan itu, dalam hadisnya itu digenjet kepalanya, kemudian kembali seperti sedia kala sampai begitu terus sampai kiamat. Ada yang ditusuk ya, matanya tembus ke tengkuknya, kemudian hidungnya tembus ke tengkuknya, rahangnya tembus ke tengkuknya, terus seperti itu naudzubillah. Jadi intinya tempat roh setelah kematian itu sama-sama atau beda-beda? Beda-beda. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan roh kita semua Bapak Ibu roh yang tinggal di surga. Amin. Ya, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo silakan. Silakan Pak Priyono. Ya, terima kasih Pak Priyono atas pertanyaannya. Ya, apakah roh itu sama dengan jasad? Maksudnya kalau jasad itu ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya. Nah, bagaimana dengan Ja'far bin Abi Thalib yang karena memang dia terputus, dimutilasi kan, kemudian Allah Ta'ala mengganti dia dengan 2 sayap di surga gitu. Masya Allah. Wallahu a'lam Pak Priyono ya, apakah bentuknya roh itu. Tapi setahu saya memang ini kan roh itu kan mengalir semua pada tubuh kita kan, mengalir pada tubuh kita. Jadi wallahu a'lam roh itu mengikuti bentuk anggota tubuh kita gitu. Makanya ketika seseorang dalam perang fisabilillah, perlakuan musuh kepada dia lebih buruk, itu berarti pahalanya jauh lebih besar, dan pahala itu akan hanya dia dapat tanpa didapat orang lain yang tidak mengalami seperti yang dia dapat. Nah buktinya tadi itu kayak Ja'far bin Abi Thalib, dan meskipun sama-sama sahabat itu syahid, mereka nggak ada yang mendapatkan sayap di surga kan begitu. Misalnya begitu Pak Priyono. Jadi wallahu alam mungkin seakan-akan ya begitu ya, makanya diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Monggo yang lain silakan Bapak Ibu. Nggih, silakan Pak. Apa kegiatan di alam? Oke, kegiatan roh di alam barzah. Apakah ono reuni alumni gitu ya? Iya. Jadi kalau pertanyaannya singkat, apakah mereka itu saling ketemu roh itu, Pak? Iya, saling ketemu. Khusus roh yang di surga, yang ulwiyah tadi itu. Adapun roh yang mendapatkan azab, ya dia nggak sempat gitu sibuk dengan azabnya, naudzubillah gitu. Panjenengan ketika sholat jenazah, nggih, itu doa setelah takbir ketiga nopo Pak? Jenengan kan sering menyolati jenazah kan? Nggih. Doa setelah takbir ketiga apa yang jenengan baca? Jenengan lo nggak pernah baca, nggak pernah nyolati jenazah ta? Apa doanya? Doanya kan begini, ya seperti yang tadi disampaikan itu.
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rata-rata sampai sini ada orang-orang itu nggih. Itu agak panjang kan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, terus wa akrim nuzulahu, muliakan ya Allah nuzul. Nuzul itu hidangan, Pak. Hidangan sebelum makan besar. Nggih. Itu artinya begitu, kita pahami dulu. Wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu, lapangkan tempat dia masuk ya. Kemudian waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqat thawbul abyadu minat tanas ya. Terus wa abdilhu daron khairon min darihi, ganti dia ya Allah rumah yang lebih baik daripada rumahnya. Wa zaujan khairon min zaujihi, istri yang lebih baik daripada istrinya. Makanya kata para ulama, kalau yang meninggal itu mayitnya wanita tidak boleh zauj, tapi wa jironan, diganti dengan tetangga yang lebih baik daripada tetangganya. Wa ahlan khairon min ahlihi, dan keluarga yang lebih baik daripada keluarganya. Nah, ini sudah menunjukkan aktivitas. Panjenengan hidup di dunia, Pak, ngapunten, merasakan lezatnya pecel mboten? Merasakan lezatnya makan puding mboten? Stroberi enak kan? Nggih, ngapunten, sudah punya istri nggih? Merasakan lezatnya berhubungan suami istri juga kan? Maksud saya begini, aktivitas kita kembali kepada doa Nabi Muhammad SAW yang kita baca setelah takbir ketiga, Bapak Ibu. Tadi kan ada nuzul makanan kan? Terus ada keluarga, ada pasangan, ada rumah ya kan? Itu berarti sama. Kalau kita di dunia, padahal dunia itu fana ya, ada kematian, jenengan setelah masuk alam barzakh mati lagi enggak? Enggak kan? Tinggal nyambung nang swarga kan begitu. Berarti aktivitasnya itu sama, Pak. Cuma ya wallahu alam seperti apa. Makanya dalam hadis lain itu, ketika Nabi SAW lagi menunggu tukang gali kubur ya kan, jenazahnya jadi atas, kemudian tukang gali kubur lagi menggali, beliau mengatakan ausi min qibali ra'si, artinya lebarkan bagian kepalanya. Ausi min qibali rijlai, lebarkan pada bagian kedua kakinya. Rubbalahu idqun minal jannah, barangkali dia mendapatkan setandan sedompol kurma di surga. Berarti maknanya apa? Makan enggak? Makan. Cuma ya wallahu alam seperti apa maknanya. Jadi mereka tuh hidup cuma hidup di alam barzakh, sudah nggak ada sangkut paut dengan orang yang hidup gitu. Cuma pada hadis tadi yang saya pertama kali mengatakan, apakah orang yang sama-sama mati rohnya itu saling bertazawur, saling berziarah, itu ketika ada orang yang baru mati, Pak, yaitu langsung disambut. Kalau mereka dia orang baik loh, langsung disambut oleh roh-roh yang baik dan ditanya, gimana kabarnya si fulan, gimana wis menikah ini gitu. Jadi orang mati itu juga, mereka itu apa? Orang mati itu juga masih ingat-ingat yang hidup, Pak, gitu loh. Gimana kabarnya si fulan, gimana dia gitu. Kalau kemudian wah dia mati begini ya, misalnya kan mati sul khotimah, kemudian nggak kumpul dengan mereka, karena kalau orang pasti kumpul, Pak, pasti ketemu. Dan sudah mati, dikatakan sudah mati tapi nggak ketemu, langsung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan itu ada hadisnya itu gitu. Kalau disebutkan sekarang nggak cukup, insya Allah. Mungkin pertemuannya akan datang, nggih. Gitu. Insya Allah begitu, Pak, jelas nggih. Jadi aktivitasnya itu lebih sempurna dari aktivitas orang yang hidup. Kalau orang hidup kan ada lapar, ada kolesterol nek kakean, ya, ada sedih. Dalam barzakh enggak ada sudah, gitu. Nggih. Cuma yaitu alamnya itu sudah alam yang nggak ada sangkut pautnya dengan alam dunia. Jadi tinggal intinya tinggal menuai hasil dari amalnya, tinggal menuai hasil daripada amalnya. Kalau dia orang baik pasti mendapatkan kebaikan, kalau dia orang buruk naudzubillah
sesampai ngapunten nak matur nuwun. Naudzubillah, pasti dia akan mendapatkan keburukan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghindarkan kita semua dari keburukan di alam kubur. Amin. Nggih. Ada lagi Bapak Ibu? Sampun? Monggo Pak, silakan sebentar. Nggih. Apakah betul, Ustaz, kalau orang meninggal rohnya itu masih lihat, yang masih hidup keluarganya, seperti melihat istrinya, anaknya, cucunya, apakah betul? Nggih. Jadi terima kasih Bapak. Apakah betul bahwa orang yang meninggal itu masih melihat, ya, mati itu melihat anaknya, melihat istrinya? Ya enggak Pak, sudah terputus, itu sudah nggak ada hubungan. Ya sudah nggak ada hubungan. Nah kalau memang dikatakan ada seperti itu sebetulnya bukan roh dia tapi perewangannya. Jadi serius. Kadang-kadang orang itu menikah, ya, suami istri, suaminya meninggal, istrinya masih hidup, gitu kan? Saya mau bertanya, kalau misalkan suaminya meninggal, terus istrinya pengen nikah lagi, boleh enggak? Boleh apa enggak boleh? Boleh. Tapi kalau suaminya masih hidup nikah lagi, ya haram, enggak boleh. Nah, ini ada Pak, orang itu pengen menikah tapi enggak bisa, dihalang-halangi jin yang dulu ikut suaminya. Nah kalau seperti itu ada Pak, itu ada, dan ini kisah nyata memang. Kalau memang pengen selesai dari itunya harus diruqyah, ya. Tapi kalau normal orang meninggal tidak ada perewangan, nggak ada apa, ya enggak, sudah terputus, sudah makna ke inqata amaluhu. Makanya dari hadis yang tadi saya jelaskan, ketika baru saja ada orang mati, ya, dan dia orang baik, kan langsung bertanya kan, gimana kabar si fulan, gimana dia sudah besar tak, sudah menikah tak, gimana kan gitu. Karena dia tidak ngerti gitu, tapi kangen, bukan kemudian mantau terus ikan dia tidak seperti itu gitu loh. Jadi dia tidak ngerti masalah gaib. Nah barang ketika dikatakan dia sudah meninggal, tapi meninggalnya kok tidak kumpul dengan mereka di alam roh, wah berarti bukan orang baik. Baru dia ngomong inna lillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Oke, ada seorang wanita itu Pak, ngapunten, ini nambah yang tadi itu. Kadang-kadang ada yang bilang suaminya meninggal, wes aku nggak akan menikah lagi, tak melu suamiku di surga. Terus berarti kalau gitu itu, ya udah apa-apa. Kalau sampai bisa menjamin dua perkara. Perkara pertama, menjamin bahwa memang suami pian di surga. Bisa jamin? Halo? Yang kedua, kalau bisa menjamin sampeyan tidak akan terkena fitnah, gitu Pak. Nah istri-istri Nabi itu yang perawan berapa orang? Kan rata-rata janda kan. Yang perawan cuma Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha saja. Nah maksud saya begini, ya orang itu josok gaya gitu loh, josok suci gitu loh, sampai mengatakan aku gak akan menikah sampai agar kumpul dengan suamiku di surga. Ya enggak apa-apa, cuma ya harus dua perkara tadi bisa menjamin. Satu, suami pian jelas masuk surga. Yang kedua, jenengan gak akan terkena fitnah. Insyaallah begitu, wallahu a'lam. Monggo Pak silakan. Enggak jadi bertanya. Monggo silakan nggih. Nggih. Bagaimana cara menyelesaikan ruh yang tertahan gara-gara utang tidak bisa masuk surga? Penyelesaiannya bagaimana? Ya yang hidup harus yang hidup itu harus apa istilahnya ya? Harus apa ya? Sat harus ngerti gitu. Bapakku ben utangnya nang diwae. Orang zaman sekarang kan kadang-kadang nek gak ono bukti kan tidak mau, Pak. Harus ada hitam di atas kertas, harus ada saksi. Nah, tadi hadis Nabi itu, hadisnya Sa'ad bin Atwal, sudah saya lunasi semua wahai Rasulullah kecuali 2 dinar pada seorang wanita yang dia aku tapi dia tidak punya bukti. Ya, apa kata Nabi? Ya wes kayak nolak kan gitu kan? Karena kata Nabi wanita ini berkata benar gitu. Dan andai kan zaman sekarang kita itu nggak ada bukti, ada orang ngaku datang biar ini punya utang nang aku sakmene gitu, udah berikan aja.
Kalau dia benar berarti kan kita membuat si mayit ini nyaman ya. Kalau dia bohong berarti kan urusan dia memakan yang haram. Ya, jadi solusinya ahli waris ini mencari-cari lagi. Biar itu sudah benar ndak bapakku, dulurku atau pamanku atau siapa ini sudah terlunasi semua hutangnya. Minta kepada Allah ya, minta kepada Allah ditunjukkan, dan kita juga bersungguh-sungguh pasti akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah begitu, Pak. Ini sampun surut nggih. Nggih, monggo Pak terakhir. Sebaliknya kalau harta itu dari si mayit. Harta dari si mayit? Misalnya tabungan dan tabungan. Hak siapa? Hak siapa? Nggih. Sebaliknya kalau mayit meninggalkan harta, nggih, itu hanya siapa? Ya ahli waris. Ahli waris ya, kalau punya anak laki-laki maka dia asoba kan, anak perempuan separuh, nanti sisanya anak laki-laki. Kalau istri itu kalau nggak 1/6 ya 1/8 dapatnya, tergantung ada anak apa enggak gitu ya, sesuai dengan pembagian waris gitu. Ya, insya Allah begitu Bapak Ibu. Cuma Nabi itu pernah berpesan begini, siapa dari kalian yang harta pribadinya lebih dia sukai daripada harta milik ahli warisnya, kata para sahabat, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kita pasti harta pribadinya lebih dia sukai daripada harta milik ahli waris. Nah kemudian Nabi mengatakan, harta yang sudah kalian sedekahkan itulah harta pribadi kalian, sementara harta yang masih ada itulah harta milik ahli waris. Kemudian ada juga orang datang kepada Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'dhamu ajran, wahai Rasulullah, sedekah apa sih yang paling besar pahalanya? Kata Nabi SAW, anta sadaqah, yaitu jika kamu bersedekah, wa anta sahihun syahih, dan kamu itu dalam kondisi sehat, kondisi pelit. Apa maksud sehat dan pelit? Kata Nabi, takhsyal faqr, kamu takut miskin, wa ta'mulul ghina, dan kamu pingin kaya, wala tumhil, kemudian kamu tidak menunda gitu. Hatta idza balaghatil hulqum, hingga ketika nyawa sudah sampai tenggorokan, qulta, ente baru ngomong, li fulanin kadza, untuk si fulan sekian, wali fulanin kadza, untuk si fulan sekian, wa qad kana li fulan, padahal harta sudah menjadi milik si fulan. Orang ketika nyawa sudah sampai tenggorokan itu jelas mati atau ada kemungkinan nyawa balik ke bawah lagi? Jelas mati. Berarti kan harta sudah bukan milik dia kan, tapi milik ahli waris. Insya Allah begitu Bapak Ibu, wallahu ta'ala a'lam. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala, jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat 2 rakaat.